Jadi untuk membuat kandang ayam kita juga harus memahami fitur-fitur apa saja yang harus kita sediakan sebelum kita itu membangun kandang ayam ya, seperti memiliki ventilasi udara yang baik, mampu juga melindungi ayam dari predator, juga mampu menjaga suhu kandang agar tidak terlalu dingin ataupun juga tidak terlalu panas. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kukaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Bisnis ternak ayam kampung, terutama skala rumahan, saat ini telah menjadi pilihan bagi banyak orang ya. Hal ini tentu saja bukan karena tidak ada alasannya. Tentunya banyak kelebihan yang ditawarkan dalam kita beternak ayam kampung secara skala rumahan ya. Tentunya kita harus memahami supaya kita itu bisa cepat sukses dalam beternak ayam kampung ini ya. Jadi di sini mudah-mudahan apa yang akan saya sharing ini bisa bermanfaat bagi para peternak pemula yang ingin memulai beternak ayam kampung skala kecil ataupun skala rumahan, supaya nantinya itu bisa cepat sukses ternak ayam kampungnya. Ada tentunya langkah-langkah yang harus kita jalani sebelum kita memulai usaha ini. Kelebihan dari beternak ayam kampung itu bisa kita lihat dari harga daging maupun harga telurnya yang lebih mahal dari ayam broiler ya. Tapi tentunya perawatannya akan lebih mudah ya dibandingkan kalau kita itu merawat ayam broiler. Hingga permintaan daging dan telur ayam kampung juga saat ini tuh masih sangat tinggi ya. Lalu langkah apa saja yang kita harus penuhi dan juga tips-tips untuk memulai ternak ayam kampung skala rumahan supaya cepat sukses nanti ternaknya. Jadi memang ilmunya harus kita pelajari terlebih dahulu ya, bagaimana jenis ayam apa yang mau dipelihara, bagaimana jenis kandangnya, supaya nanti tidak diprotes oleh tetangga maupun orang kampung sekitar kita. Jadi langkah-langkah untuk memulai ternak ayam kampung rumahan, yang pertama itu buatlah kandang di lokasi yang tepat. Langkah pertama yang penting untuk Anda lakukan adalah membuat kandangnya ya. Dalam membuat kandang yang baik tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu lokasi yang bagus untuk dijadikan kandang ayam. Yang pertama itu tidak bising. Yang kedua itu bebas polusi. Yang ketiga itu wajib kita ada cahaya matahari itu bisa masuk ya. Lalu yang selanjutnya itu kandang itu wajib memiliki sirkulasi udara yang baik, tidak lembab, jika bisa diutamakan kalau bisa ya jauh dari pemukiman penduduk. Sekalipun begitu saya memang karena tidak ada lahan ya, memang saya juga beternak di tengah-tengah pemukiman penduduk. Ini bisa kita lakukan kalau kita sudah mempunyai ilmunya bagaimana supaya kandang ayam kita itu tidak bau ataupun menimbulkan amoniak yang bisa meresahkan tetangga. Tapi pada kesempatan kali ini itu kita hanya membahas dasar-dasarnya. Nanti mungkin kesempatan lain kali kita bisa coba bahas mengenai supaya kandang tidak bau ya.
Jadi setelah memenuhi faktor-faktor yang saya sebutkan di atas, itu kita juga perlu menghitung luas kandang ayam yang diperlukan. Jadi memang kita harus tahu kapasitas berapa ataupun populasi berapa banyak yang mau kita pelihara ya. Jadi kita juga gampang menentukan ukuran dari kandang yang akan kita buat tersebut. Jangan lupa juga jikalau Anda itu targetnya ayam kampung pedaging, itu ada dua jenis kandang yang Anda harus sediakan. Yang pertama itu kandang DOC ataupun kandang brooding. Baru nanti setelah 1 bulan itu Anda bisa pindahkan ke kandang yang kedua, yaitu kandang penggemukan atau pembesaran. Jadi Anda harus menyiapkan 2 macam kandang jikalau Anda itu ingin beternak skala rumahan dalam menciptakan daging ya, ataupun ayam konsumsi. Jadi kandang yang kita buat ini juga harus dilengkapi dengan fitur-fitur yang memadai, yaitu seperti ventilasi udara yang baik tadi ya, lalu mampu melindungi ayam dari predator, baik itu ular ataupun ayam-ayam maksud saya hewan-hewan predator lainnya. Lalu selanjutnya, kandang itu harus mampu menjaga suhu kandang agar tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas. Diutamakan memiliki tempat pakan dan minum yang cukup dan tidak berbahan yang bisa berkarat. Jadi biasanya kalau peralatan kandang ayam itu dari plastik ya, jadi supaya tidak gampang karat. Jadi itu disediakan juga sesuai populasi. Jadi jumlah tempat air minum dan jumlah tempat pakan itu disesuaikan dengan populasi. Lalu lantai kandang yang nantinya akan kita gunakan sebagai kandang penggemukan sebaiknya dilapisi dengan liter. Liter itu alas kandang ya, bisa berupa sekam, bisa berupa pasir, bisa berupa serutan kayu, itu ada banyak macamnya. Lalu usahakan juga kandang itu nantinya mudah dibersihkan secara rutin, dan jangan lupa untuk selalu mendisinfeksi kandang sebelum ayam masuk ataupun seminggu sekali ketika ayam itu sudah ada di dalam kandang sebagai langkah biosecurity untuk hewan ternak kita ya. Lalu langkah yang selanjutnya, kita kalau mau cepat sukses dalam ternak ayam kampung skala rumahan, kita itu wajib memilih bibit ayam kampung yang berkualitas. Bibit yang berkualitas ini memiliki ciri yang bisa kita lihat, yaitu bobot dari DOC tersebut itu minimal 30 gram, memiliki mata yang bening dan bersinar, terlihat lincah dan bersuara nyaring, duburnya itu tidak basah, memiliki bulu yang bersih dan licin, tidak memiliki kecacatan. Jadi dalam arti anggota tubuh DOC tersebut lengkap ya. Lalu langkah yang selanjutnya, usahakan kita itu menggunakan pakan ayam yang bergizi dan sesuai dengan umur ya. Jadi memang kalau usia ayam itu kan ada dia fase starter, itu saat baru menetas usia 1 hari sampai dengan 2 minggu atau 1 bulan. Setelah itu kita pindah ke pakan grower. Lalu yang terakhir itu pakan finisher. Jadi usahakan pakan ini di 3 tahap ini memenuhi gizi dan protein yang dibutuhkan oleh ayam tersebut. Kalau Anda ingin mengejar bobot, usahakan pakan ayam itu tidak usah dijatah pada usia 1 bulan pertama ya, supaya pembentukan ayam itu lebih cepat dalam mengejar bobot. Jadi usahakan 1 bulan pertama, mulai usia 1 hari sampai dengan 1 bulan, itu pakan selalu tersedia. Lalu langkah yang terakhir, lakukan upaya pencegahan penyakit. Kalau semua step di atas itu sudah dipenuhi, tentunya kita itu harus menjaga kebersihan kandang, juga kesehatan ayam ya. Karena kalau sudah ayam sakit, tentunya kita tidak bisa sukses beternak ayam dan tidak dapat mengejar bobot sehingga bisa panen pada tepat waktu. Jadi antisipasi pencegahan penyakit ini memang penting sekali.
Jadi lakukan sanitasi kandang dengan rutin dan usahakan jangan sampai kandang ini lembab ataupun amoniaknya tinggi. Jaga kebersihan peralatan kandang juga ya. Jadi kalau bisa tempat pakan dan tempat minum itu juga sering-sering dicuci, jangan dibiarkan berjamur. Pastikan jangan bebas orang keluar masuk ya, apalagi ibaratnya peternak yang ada penyakit dari daerah lain, itu sebagai salah satu biosecurity. Jadi siapa yang mengurus kandang itu saja yang boleh masuk ke dalam lingkungan kandang. Usahakan jangan bebas orang keluar masuk kandang kita. Lalu langkah kita dalam mencegah penyakit ini juga berupa memberikan vaksin pada ayam sesuai jadwal dan kebutuhan umur ayam. Lalu yang terakhir tentunya langkah kita untuk pencegahan penyakit yaitu memberi pakan yang bergizi dan vitamin yang dibutuhkan oleh ayam. Jadi saya rasa bagaimana kita cara untuk beternak di awal-awal, tentunya kita wajib memiliki ilmu ya, ilmu beternak ini terlebih dahulu, supaya nantinya kita itu tahu dan tidak mandek di jalan karena berbagai kendala yang bisa terjadi karena ketidaktahuan kita bagaimana cara merawat ayam. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat bagi bakal calon peternak maupun para peternak pemula ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya untuk Kupkaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.